Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul seismik. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivi Suryani dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Andriani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang seismik. Yang pertama ada gelombang seismik. Gelombang seismik merupakan gelombang yang merambat melalui bumi. Perambatan gelombang ini bergantung pada sifat elastisitas batuan. Gelombang seismik dapat ditimbulkan dengan dua metode, yaitu metode aktif dan metode pasif. Metode aktif adalah metode penimbulan gelombang seismik secara aktif atau disengaja menggunakan gangguan yang dibuat oleh manusia. Biasanya digunakan untuk eksplorasi. Kemudian ada metode pasif, adalah gangguan yang muncul terjadi secara alamiah, contohnya gempa. Gelombang seismik termasuk gelombang elastik karena medium yang dilalui yaitu bumi bersifat elastik. Oleh karena itu, sifat penjalaran gelombang seismik bergantung pada elastisitas batuan yang dilewatinya. Terdiri dari beberapa lapisan batuan yang antar satuan lapisan dengan lapisan lainnya mempunyai sifat fisis yang berbeda. Selanjutnya ada jenis gelombang seismik. Gelombang seismik dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama ada gelombang badan atau body wave, terdiri dari gelombang longitudinal atau gelombang P dan gelombang transversal atau gelombang S. Gelombang P ini adalah gelombang yang memiliki kecepatan rambat paling tinggi atau paling besar dibandingkan dengan gelombang seismik lainnya, karena gelombang P ini dapat merambat melalui semua lapisan bumi dengan medium padat, cair, ataupun gas. Sedangkan gelombang S memiliki cepat rambat yang lebih lambat dibandingkan dengan gelombang P dan hanya merambat pada medium padat saja. Kemudian yang kedua ada gelombang permukaan atau surface wave. Gelombang ini hanya merambat pada beberapa lapisan bumi, sehingga pada survei seismik refleksi, gelombang ini tidak digunakan. Selanjutnya, gelombang permukaan atau surface wave terdiri dari gelombang low dan gelombang relay. Yang pertama ada gelombang relay, yaitu gelombang yang permukaan orbitnya gerakannya elips tegak lurus dengan permukaan dan arah penjalarannya. Kemudian ada gelombang low. Gelombang low merupakan gelombang permukaan yang menjalar dalam bentuk gelombang transversal yang merupakan gelombang S. Horizontal yang penjalarannya paralel dengan permukaannya. Kemudian ada mekanisme penjalaran gelombang seismik. Mekanisme penjalaran gelombang seismik ini didasarkan pada 3 hukum atau 3 prinsip, yaitu yang pertama hukum Snellius, prinsip Huygens, prinsip Fermat. Hukum Snellius adalah ketika gelombang seismik melalui lapisan batuan dengan impedansi akustik yang berbeda dari lapisan batuan yang dilalui sebelumnya, maka gelombang akan terbagi. Impedansi akustik ini adalah sifat khas batuan untuk melewatkan suatu gelombang seismik. Jadi semakin keras suatu batuan, maka impedansi akustiknya akan semakin besar juga. Selanjutnya ada prinsip Huygens, yaitu prinsip Huygens menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang merupakan sumber bagi gelombang baru. Selanjutnya ada prinsip Fermat, yaitu gelombang menjalar dari satu titik ke titik yang lain melalui jalan tersingkat waktu tercepat penjalarannya. Maksudnya, jejak yang dilalui oleh sebuah gelombang adalah jejak yang secara waktu tercepat, bukan terpendek secara jarak. Jadi, tidak selamanya yang terpendek itu adalah yang tercepat.
Gelombang ini melewati sebuah medium yang memiliki variasi kecepatan gelombang seismik yang berbeda. Maka gelombang akan cenderung melalui zona dengan kecepatan tinggi dan menghindari zona dengan kecepatan rendah. Selanjutnya, metode seismik. Metode seismik merupakan salah satu metode yang sangat penting dan banyak dipakai di dalam teknik geofisika. Hal ini disebabkan metode seismik memiliki ketepatan serta resolusi yang tinggi di dalam memodelkan struktur geologi di bawah permukaan bumi. Metode seismik dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu seismik refraksi atau seismik bias dan seismik refleksi atau seismik pantul. Seismik refraksi efektif digunakan untuk penentuan struktur geologi yang dangkal. Biasanya seismik refraksi ini digunakan untuk mencari mineral, menentukan kedalaman batuan, sedangkan seismik refleksi untuk struktur geologi yang lebih dalam. Metode seismik refleksi ini banyak digunakan untuk keperluan eksplorasi perminyakan dan minyak bumi dan penentuan sumber gempa. Nah, karena lebih dalam, jadi seismik refleksi ini lebih membutuhkan banyak dana dibandingkan dengan seismik refraksi. Pada materi kali ini, kami akan lebih menjelaskan ke seismik refraksi atau seismik refraksi dangkal yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sinta Andriani. Baiklah, selanjutnya metode seismik refraksi. Seismik refraksi merupakan salah satu metode seismik aktif yang bekerja berdasarkan gelombang seismik yang dibiaskan atau direfraksikan mengikuti lapisan-lapisan bumi di bawah permukaan. Seismik refraksi dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menjalar pada batuan dari posisi sumber seismik menuju penerima atau geopon pada berbagai jarak tertentu. Geopon adalah alat sensor yang merekam aktivitas gelombang seismik, baik itu refleksi, refraksi, maupun tipe gelombang yang lainnya. Data yang terekam dalam geopon akan ditampilkan pada alat lain, dalam hal ini adalah Handy Viewer MC-SEIS 3CH. Gelombang seismik refraksi yang dapat terekam oleh penerima pada permukaan bumi hanyalah gelombang seismik refraksi yang merambat pada batas antar lapisan batuan. Hal ini hanya dapat terjadi jika sudut datang merupakan sudut kritis atau ketika sudut bias tegak lurus dengan garis normal. Dapat kita lihat pada kurva. Sistem kerja metode refraksi pada dasarnya dalam metode ini diberikan suatu gangguan berupa gelombang seismik pada suatu sistem dan kemudian gejala fisisnya diamati dengan menangkap gejala tersebut melalui receiver atau geopon. Hal tersebut akan menghasilkan gambaran tentang kecepatan dan kedalaman lapisan berdasarkan pengukuran waktu tempuh gelombang antara sumber getaran atau shot dan geopon. Apabila waktu yang diperlukan oleh gelombang seismik untuk merambat pada lapisan batuan bergantung besar kecepatan yang dimiliki oleh medium yang dilaluinya tersebut. Dan metode seismik refraksi ini didasarkan pada sifat penjalaran gelombang yang mengalami refraksi dengan sudut kritis tertentu, yaitu bila dalam perambatannya gelombang tersebut melalui bidang batas yang memisahkan suatu lapisan dengan lapisan yang di bawahnya yang mempunyai kecepatan gelombang lebih besar. Menurut Sismanto pada tahun 1999, asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk penelitian perlapisan dangkal adalah medium bumi dianggap berlapis-lapis dan setiap lapisan menjalarkan gelombang seismik dengan kecepatan yang berbeda-beda.
Semakin bertambah kedalamannya, batuan lapisan akan semakin kompak. Panjang gelombang seismik lebih kecil daripada ketebalan lapisan bumi. Perambatan gelombang seismik dapat dipandang sebagai sinar sehingga mematuhi hukum-hukum dasar lintasan sinar. Pada bidang batas antar lapisan, gelombang seismik merambat dengan kecepatan pada lapisan di bawahnya. Kecepatan gelombang bertambah dengan bertambahnya kedalaman. Akuisi pada metode seismik refraksi. Tujuan utama akuisi data seismik adalah untuk memperoleh pengukuran travel time dari sumber energi ke penerima. Keberhasilan akuisi data bisa bergantung pada jenis sumber energi yang dipilih. Sumber energi seismik dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber impulsif dan vibrator. Sumber impulsif adalah sumber energi seismik dengan transfer energinya terjadi secara sangat cepat dan suara yang dihasilkan sangat kuat, singkat, dan tajam. Sumber energi vibrator merupakan sumber energi dengan durasi beberapa detik. Threshold adalah poin untuk data seismik yang terekam oleh satu perekam atau geopon. Threshold interval sendiri adalah jarak antara threshold. Stasiun unit adalah alat yang digunakan sebagai pengubah sinyal yang diterima, yaitu sinyal analog ke dalam sinyal digital. Far offset adalah jarak antara sumber seismik dengan threshold terjauh. Near offset adalah jarak antara sumber seismik dengan threshold terdekat. Record lag adalah lamanya merekam gelombang seismik. Fault coverage adalah jumlah atau seringnya suatu titik di subsurface terekam oleh geopon di permukaan. Peralatan yang digunakan dalam survei seismik refraksi antara lain geopon, trigger, baterai, kabel receiver, radio, portable drive, sumber energi atau drop weight, dan palu. Prosedur metode seismik refraksi menyusun konfigurasi peralatan sesuai dengan lapangan. Data yang diperoleh adalah waktu tempuh jarak, penempatan sumber gelombang, dan untuk survei yang efisien minimal harus ada 2 offset shot, 2 end shot, dan 2 center shot. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan sumber getar yang dalam penelitian ini menggunakan wave drop seberat 50 kg untuk jarak 10 meter dari geopon yang pertama. Sistem perekaman dilakukan oleh 12 geopon dalam satu garis lurus dengan sumber getar. Pasangan geopon ditempatkan dengan masing-masing spasi geopon yang telah ditentukan, yaitu 2 meter. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kasus akuisi yaitu yang pertama, mencari informasi literatur mengenai daerah tersebut. Yang kedua, mencari informasi mengenai kondisi atau struktur geologi area. Yang ketiga, tentukan tujuan atau main goal dari akuisisi. Yang keempat, ditentukan konfigurasi yang akan diterapkan di lapangan. Yang kelima, checklist kelengkapan. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran di lapangan adalah noise yang sifatnya mengganggu. Ada 2 macam noise yang dapat dibedakan, yaitu noise yang timbul sesaat kemudian lenyap. Noise ini diakibatkan oleh orang berjalan atau motor atau mobil dan sebagainya. Noise yang timbul terus-menerus. Noise ini biasanya ditimbulkan oleh angin, pohon bergoyang, aliran air sungai. Baiklah, sekian penjelasan dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan tentang materi kami persilahkan lewat chat grup.